Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Farouk dengan NIM 21650092. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan tugas ujian akhir dari cybercrime dan cyberlaw. Baik, langsung ke materinya saja. Sini saya akan membahas tentang jenis-jenis kasus cybercrime dan pasal-pasalnya. Pertama, pencurian identitas. Di sini saya memiliki 3 kasus, yaitu skandal Mark Zuckerberg digugat terkait Cambridge Analytica. Kedua, kasus kebocoran data pelanggan Experian mencapai 24 juta pengguna. Dan C, kasus kebocoran Marriott International. Terkait dalam kasus pencurian identitas ini telah diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU PDP yang menyebutkan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang pembuatan melawan hukum, pasal 362 KUHP tentang pencurian identitas. Kemudian lanjut ke phishing. Cybercrime dalam bentuk phishing saat ini di Indonesia memungkinkan dapat dikenakan pasal 35 JO pasal 51 ayat 1 karena phishing merupakan kejahatan siber yang membuat situs yang menyerupai situs asli yang resmi, padahal situs tersebut adalah situs palsu. Ada juga pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dapat diterapkan jika tindakan phishing melibatkan unsur penipuan. Di sini studi kasusnya kasus phishing yang dialami nasabah Bank CIMB. Kasus penipuan yang menyamar sebagai agen Lazada. Ada juga kasus phishing lewat telepon nasabah Maybank. Jenis kejahatan ketiga yaitu malware. Dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE memberikan pengaturan tentang penyebaran informasi yang memiliki konten pemerasan dan ketentuan pemindahan diatur dalam KUHP. Ransomware memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan seperti diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHP. Korban ransomware antara lain melalui pengaturan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE. Di sini studi kasusnya itu kasus Zeus Trojan, kasus WannaCry ransomware, kasus Maidon War. 4. Ransomware. Ransomware dalam pasalnya yaitu 363 KUHP tentang pencurian. Jika tindakan ransomware dianggap sebagai pencurian, misalnya karena data atau akses sistem dicuri, tujuan memaksa pengguna membayar, pasal ini dapat menjadi dasar hukum. Sementara itu pasal 369 KUHP tentang pemerasan. Studi kasusnya juga yaitu tentang serangan terhadap 2 rumah sakit menggunakan ransomware. Serangan ransomware di Indonesia, Europol, korban ransomware mencapai 200.000 korban. Kelima, kasus hacking. Pasal yang mengatur tentang peretasan ini yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pasal 30. Studi kasusnya yaitu website Israel lumpuh diserang hacker Palestina. Rumah sakit di AS lumpuh total akibat serangan hacker. Glasgow tercanggih dunia diserang hacker. Kasus ke-6 serangan di DOS, yaitu masuk dalam pasal 18 ayat 1 UU Pers dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda setara dengan 500 juta. Ada juga UU ITE di mana orang yang melakukan DDoS attack penjara 6 tahun dan 12 sampai 12 tahun penjara atau denda 12 miliar.
Ada juga pasal 30 ayat 1-nya, yaitu orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Di sini studi kasusnya yaitu Wikipedia 1 serang DDoS hingga lumpuh di beberapa negara. Kedua, serangan DDoS di Korea Utara sampai internet lumpuh 6 jam. Dan studi kasus ketiga, serangan DDoS di situs Corona DKI ala Anis. Ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Pasal yang mengatur tentang pencurian hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pasal 25. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual hak cipta, paten, merek, rahasia, dagang, desain industri, dan jenisnya wajib dilindungi. Studi kasusnya, satu profesor Cina terbukti curi chip dari Amerika Serikat dan dibui 15 bulan. Studi kasus kedua, curi data Waymo. Uber dikabarkan berikan Alphabet saham. Amerika Serikat dakwa 2 warga negara asing Cina curi data penelitian vaksin corona. 8. Pemalsuan forgery. Pasalnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan pasalnya 29 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pemalsuan dikenai sanksi pidana. Studi kasusnya, kebocoran data BPJS Kesehatan, kebocoran data Cermati dan Lazada, dan kebocoran data Tokopedia. Ke-9, yaitu pornografi child atau pornografi anak. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pasal 27 ayat 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau juga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan pornografi anak dikenai sanksi pidana. Di sini ada 3 studi kasus, yaitu Bruder Angelo divonis 15 tahun, bui kasus pelecehan anak Pantai Depok. Transaksi pornografi anak lewat GoPay dan OVO. Ada juga 3 tersangka kasus pornografi anak di Jatim, Jabar, dan Jateng. Ke-10, cyberbullying. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi dan transaksi elektronik tidak secara khusus mengatur tentang cyberbullying. Namun tindakan cyberbullying dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar pasal 28 ayat 2 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Di sini mencakup studi kasus cucu SBY dibully karena lockdown. Ada juga TikToker Loluk Nuril diduga langgar UU Perlindungan Anak. Agensi Nancokyu bantah terlibat masalah perkelahian. Ke-11, hoax. Telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. KUHP mengatur tentang penyebaran informasi elektronik. Dengan studi kasus, Twitter bisa diakses lagi. Di Turki pasca gempa adalah hoax. Studi kasus kedua yaitu Facebook respon Biden soal hoax COVID membunuh orang. AHY bahas pemunduran demokrasi, kritis pasukan buzzer. Peretasan email. Pasal 30 UU ITE mengatur tentang tindakan peretasan atau akses tanpa izin terhadap informasi elektronik dan sistem elektronik. Jika seorang melakukan tindakan yang melanggar pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Studi kasusnya yaitu hacker Cina serbu email pemerintah Amerika Serikat pakai Microsoft Cloud. Ada juga akun BEM Unut Bali diretas usai kritik politik sayang anak Jokowi.
Kanal YouTube PDI TP hilang sementara usai dibajak judi online. Espionage. Dalam pasal 26 UU ITE mengatur tentang tindakan pengintaian terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik secara tanpa hak atau melawan hukum. Maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Dengan studi kasus mata-matai data pengguna Amerika Serikat, karyawan di TikTok dipecat. Pasal pada beberapa aplikasi iklan bisa memata-matai Anda. Spyware WA milik perusahaan Israel buat sadap HP. 15. Cyberbullying. Maksudnya cyber atau extortion. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pada pasal 36 dan pasal 27. Serta juga pasal 34 yang mengikut kerugian bagi orang lain dikenai sanksi pidana. Studi kasusnya yaitu bobol banyak perusahaan, geng hacker malak 1 triliun. Kisah staf IT Inggris yang cabut hacker demi peras bos sendiri. Data Apple diretas, hacker minta tebusan triliunan. 13. Kejahatan keuangan online. Pasal 5 KUHP mengatur tentang tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara memperoleh, menyimpan, mentransfer, mengalihkan, menerima, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk tindakan kejahatan keuangan online. Berikut adalah kasus yang termasuk dalam pasal UU di atas. Menkominfo minta ospel blokir nomor dipakai pinjol ilegal. Bareskrim blokir aliran uang Indra Kents ke Kepulauan Karibia. Bahaya jual foto KTP selfie terhadap Cuan Macam Ghazali. Lalu ke-16. Privasi inflation. Dalam pasal UU 11 tahun 2008 dan UU 19 tahun 2016. Pasal 26 UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan, mengakses, menguasai, dan memberikan informasi elektronik. Studi kasusnya, Dukcapil ingatkan bahaya selfie dengan KTP, rentan penipuan. Kedua, sebar konten porno buat balas dendam, pria didenda 88,7 miliar. Dan ketiga, hacker bongkar pihak yang sepelekan kebocoran data bukan warga. Pencucian akses ke-17. Pasal yang mengatur tentang pencucian akses yaitu pasal 34 ayat 1. Dan juga pasal 27 sampai dengan pasal 33. Seperti tindakan yang melanggar hak asasi dan pencurian hak akses. Di sini studi kasusnya Intel-Rusia retas surreal Demokrat Amerika Serikat temukan riset soal Trump. Kedua, deret potensi serangan hacker usai 5G makin ngetren di RI. Bareskrim bongkar penyusupan judi online di situs pemerintah. 18. Sexuality cybercrime. Dia hampir sama dengan pornografi child tadi, di mana pasal 292 KUHP tentang pelecehan seksual. Pasal ini mengatur tentang tindakan pelecehan seksual dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Berikut adalah kasusnya, yaitu kasus Vanessa Angel, prostitusi online, terancam 6 tahun bui. Sebar konten porno buat balas dendam, pria ini denda 8,7 miliar. Dia OnlyFans diduga pornografi aliran duit dilacak. 19. Online blackmail. Dia diatur dalam pasal 34, 27, dan 33. Dia anggap sebagai tindakan yang melanggar hak akses atau pencucian hak akses. Mengatur tindakan pidana pemerasan online yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Dia studi kasusnya yaitu sebar konten porno, denda 8,8
28,9 miliar. Data Apple direktur hacker minta tebusan triliunan. Bobol banyak perusahaan di dunia. Geng hacker minta tebusan 1 triliun. Kejahatan sumber daya komputer. Dia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE. Lakukan tindakan yang dapat merusak, mengganggu, memutus, atau merusak fungsi komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. Dapat dikenakan sanksi pidana dan berupa penjara atau denda. Studi kasusnya yaitu WannaCry, Zeus, Trojan, Maiden Worm. Baik, itulah penjelasan dari saya. Cybercrime memang mencakup berbagai jenis kejahatan termasuk serangan phishing, malware, pencurian identitas, penipuan online, dan lain sebagainya. Karena rekaman ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh hukum dan penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi. Di sini saya menyajikan keterkaitan antara jenis kejahatan cybercrime tersebut dengan pasal dan undang-undang yang berlaku. Analisis saya ini menyoroti perlunya pembaruan dan adaptasi undang-undang untuk mencakup kejahatan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Baik, saya Abdul Faruk Arsa. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.